Padahal saya sudah tahu hal yang penting, terpenting, orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Ulang lagi Pak. Jadi kenapa Anda berani berkata orang Kristen, orang Katolik di Papua lebih jahat daripada orang Islam? Kenapa? Karena mentelantarkan orang Papua atau tidak? Mereka tidak pernah membela kepentingan orang Papua sebagai sama umat manusia dan sebagai orang Kristen. Ya, tapi Papua dikristenkan loh. Tapi beda misionaris, maksudnya orang-orang Indonesia yang menggembalakan di sana, jadi pendeta di sana. Datang ke sana, bikin jemaat sendiri. Oke. Jadi inklusif. Oh, terus tidak ajak orang Papua lagi? Tidak sama-sama, tidak mau bersama-sama dengan orang Papua. Kenapa? Oh, jadi orang-orang pendatang yang dirangkul untuk digembalakan. Itu ya. Toraja sendiri, Manado sendiri. Toraja sendiri, Manado sendiri. Terus mereka sama-sama, Ambon sendiri. Orang Papua jadi warga kelas 3. Bukan kelas 3, tetapi pokoknya kamu punya gereja sendiri, kami bikin gereja sendiri. Saya pernah jumpa banyak di Jayapura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan sebuah pernyataan ya, di mana ada seorang jemaat gereja dan dia sebetulnya pemuka, salah seorang pemuka tokoh gereja lah di Papua sana, yang sedang dialog dengan pendeta Joshua Tewu ya, dimana dari pembicaraannya dia memberikan atau menyatakan fakta yang ada di Papua itu, bagaimana kondisi kekristenan di sana. Sebagaimana yang kita saksikan tadi, sebetulnya ini suatu ungkapan ungkapan emosional yang begitu luar biasa. Dia membandingkan tentang kekristenan dengan Islam, di mana dalam pernyataannya dia menyatakan tadi baik Protestan maupun Katolik ternyata jauh lebih jahat daripada Islam itu sendiri. Yang mendorong pernyataannya tersebut tadi sekelumit dia sampaikan, di antaranya itu tentang pendirian gereja yang di situ di mana pendatang-pendatang itu seolah-olah tidak mau membaur gitu ya, tidak berbaur dengan jemaat-jemaat yang tempatan gitu, sehingga mereka mendirikan gereja yang lain ya, begitu ya. Inilah kalau sebuah keyakinan, sebuah konsep keagamaan tidak didasarkan pada konsep keutuhan dan kebersamaan yang kafah gitu. Maksud saya tuh seperti apa yang disampaikan di dalam Islam. Islam itu memang jelas ya, memberikan konsep tidak ada manusia di mata Allah itu, di mata agama Islam itu sebagai kasta ya, strata manusia itu ya sama, semuanya sama ya. Innamal mu'minuna ikhwah, kita terikat dengan ayat itu bahwasanya orang setelah berada dalam keislaman maka dia adalah saudara. Nah, persaudaraan itu tidak dibatasi oleh ras, oleh warna kulit, oleh bahasa, oleh suku, oleh negara, oleh apapun itu, tidak dibatasi. Yang jelas ketika dia telah bersyahadat dan mengakui Allah sebagai Tuhan, dan dia tidak ada perbedaan dengan manusia yang lainnya, dengan dengan muslim lainnya, dia adalah saudara dan dia adalah satu bersama, begitu ya. Ya ibaratkan satu tubuh ini ya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Makanya di dalam Islam itu persaudaraan atau ukhuwah itu menjadi prioritas ya.
Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah dalam Quran begitu, berpegang teguh kepada tali agama Allah, buhul agama Allah yakni Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, jangan berpecah belah. Ya, makanya tidak ada firqah, tidak ada sekte di dalam keislaman itu. Kalaupun ada Muhammadiyah, NU, apalagi Salafi, Persis, LDII dan segala macam, itu hanya organisasi saja, bukan sekte yang mengatur tentang keagamaan dengan proses perjalanan keagamaan itu. Tidak, itu hanya organisasi keagamaan saja. Dari organisasi apapun yang yang dia geluti, maka dia bisa masuk masjid dengan masjid yang sama, begitu loh. Tidak ada ketentuan orang Muhammadiyah harus masuk ke masjid Muhammadiyah, orang NU masuk ke masjid NU, tidak ada begitu. Ya, sama di mata Allah manusia itu sama. Kalau dari sisi ras apalagi gitu. Tidak ada manusia yang lahir itu dipesan dia lahir dari ras apa, dari suku apa, warna kulitnya bagaimana, nggak ada. Kita semua diciptakan dan dilahirkan berdasarkan kehendak dan ketetapan Allah yang kita kenal dengan takdir. Ya, tidak ada yang menginginkan orang Papua itu lahir di Papua, tidak ada. Tidak ada orang Cina itu lahir di Cina, tidak ada. Karena ras itu atau warna kulit itu tidak menjamin dan tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Di dalam Islam begitu. Yang membedakan tentang kualitas seseorang, kemuliaan seseorang, itu di dalam Al-Quran jelas. Bunyi ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang bertakwa di sisi Allah, itulah yang dimuliakan, itulah yang dikaromahkan. Ya, Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi bukan suku bangsa tertentu, ras tertentu, warna kulit tertentu itu menjadi ukuran kemuliaan, tidak. Di dalam Islam tidak begitu. Kalau kita tarik sejarah seperti Bilal sendiri, yang kita ketahui dalam sejarah diceritakan Bilal itu adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari suku Afrika, dari negara Afrika sana, yang kita ketahui juga dari sirah dijelaskan warna kulitnya yang hitam, ya, yang yang mungkin kalau dulu karena ada perbudakan dia memang bagian dari ras yang dijadikan budak. Tapi begitu Islam datang, Bilal diangkat derajatnya oleh Allah, oleh agama Islam. Jadi meskipun budak hitam legam dalam bahasa Quran begitu, mohon maaf, meskipun di dalam diri seseorang atau status seseorang itu dia adalah seorang budak yang hitam, mungkin kurang menarik dilihat ketika dipandang, tapi kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah, di dalam Al-Quran dia jauh lebih mulia dibandingkan orang yang mungkin putih, bersih, apalagi cantik, menawan, gagah, tapi dia kafir dan dia ingkar kepada Allah. Tidak lebih baik daripada budak yang beriman kepada Allah. Jadi ukuran kualitas manusia di sisi Allah di dalam Islam itu diukur berdasarkan ketakwaan yang dia miliki. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya dia menjalankan syariat Islam itu secara kafah, ya, secara utuh dan menyeluruh. Itulah yang dimuliakan. Jadi kalau dari sisi status sosial di Islam itu bukan direktur, ya, jabatan direktur yang membuat dia mulia, tidak. Bukan seorang bos begitu, tidak. Yang membuat dia mulia bukan begitu. Bukan strata pendidikan doktor segala macam, profesor, bukan itu yang membuat dia mulia, tidak. Bukan berarti seorang penyapu jalanan, ya, cleaning service itu hina di mata Allah, tidak. Status sosial, ras, suku, bangsa, warna kulit tidak menentukan tentang kualitas seseorang di mata Allah. Apapun status yang dia sandang saat itu, kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia dekat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, dan dia akan dimuliakan. Nah, itulah ajaran Islam. Jadi kalau kita kembali melihat, ya, mendengar dan menyoroti pernyataan dari seorang jemaat gereja tadi, ya, luar biasa. Ya, mungkin ini kemungkinan, tapi sepertinya memang demikianlah. Kenapa Papua dijadikan seolah-olah manusia yang di nomor 3 kan begitu kata
pendeta Joshua Tebu tadi ya. Ya mungkin karena ras, mungkin karena warna kulit, mungkin karena strata pendidikannya, status sosialnya, sehingga seolah-olah ya tidak dianggap begitu ya. Nah, di dalam Islam tidak begitu ajarannya. Islam betul-betul menghargai, menghormati tentang sisi kemanusiaan. Mau dia berasal dari suku apa, mau dia berwarna kulit apa, kualitas pendidikannya seperti apa, kedudukan jabatan sosialnya seperti apa, itu tidak memberikan penilaian di mata ajaran Islam itu sendiri. Jadi saudara sangat miris kalau seandainya melihat apa yang disampaikan oleh jemaat tadi, oleh seorang pendeta tadi, membandingkan antara Protestan, Katolik dengan Islam. Ternyata dia mengambil kesimpulan, dan saya yakin ini kesimpulan ini tentu bukan berdasarkan asumsi, tapi fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kalau slogan ajaran cinta kasih sepertinya di mata pendeta ini tidak lagi tidak memiliki makna yang demikian, yang sebenarnya begitulah. Sehingga dia mengambil kesimpulan Protestan dan Katolik di Papua itu jauh lebih kejam daripada Islam, jauh lebih sadis daripada Islam. Itulah fakta yang ada. Demikian saudara, ini informasi yang luar biasa. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Islam memang agama yang rahmatan lil alamin, yang tidak membedakan suku, bangsa, ras, warna kulit dan segala macamnya. Islam berada dalam payung ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Selagi dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengacu pada kitab suci Al-Quran, maka dia saudara kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.